Halo anak-anak, selanjutnya kita akan berkunjung ke pusat oleh-oleh khas NTT Ibu Sukiran. Nah, apakah kalian pernah datang ke tempat ini? Pusat oleh-oleh Ibu Sukiran ini terletak di Jalan Amabi, Kota Kupang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita berkenalan dengan salah satu narasumber kita yang ada di Sukiran. Nama saya Agus. Saya di Sukiran ini sebagai apa ya, istilahnya mengurusi produksi lah, abon dan semua yang dihasilkan di sini lah, bisa gitu. Itu dia Bapak Agus. Kita tanya yuk, Sukiran itu tempat apa ya? Sebenarnya produksi utama kami itu olahan daging. Nah, olahan daging itu ada yang ini, abon sapi, dendeng sapi dan sei sapi. Ya itu olahan utama dari ini. Dengan abon ikan nih, ada abon ikannya juga. Yang lain tuh yang ada di sini ada itu titipan dari UKM yang ada di Kota Kupang. Dulu kan kita sana warung saja nih. Tapi karena tadi itu, karena ada warung, lalu banyak daging lah. Istilahnya itu kan banyak daging. Karena ada keterampilan untuk membuat abon, kita coba buat abon seperti itu. Dulu pertamanya orang pesan-pesan dulu baru kita buat. Tahun 80-an lah. Pesan, Bu, kita mau pesan abon, bisa kok? Oh, kita buat. Tapi karena permintaan semakin bertambah, barulah kita tahun 95-96 itu ketika usaha warung mulai ini, kita tutup toko, makanya kita buat produksinya secara massal seperti itu. Mulainya 96 itu kita usaha. Oke lah, ada toko yang menyiapkan abon, dendeng dan lain-lain itu sebagai tempat oleh-oleh seperti itu. Wah, ternyata Sukiran adalah tempat menjual berbagai macam oleh-oleh khas NTT. Di tempat Sukiran, mereka menjual produk-produk yang berasal dari usaha-usaha yang ada di Kota Kupang. Nah, sedangkan produk Sukiran yang dibuat sendiri yaitu ada dendeng, abon, dan juga sei. Mari kita tanya bagaimana cara pembuatannya. Kalau abon sapi itu kan proses produksinya kan sederhana saja ya. Dari daging dibersihkan, dipotong-potong, kemudian direbus. Proses selanjutnya itu akan ditumbuk atau disuir-suir. Yang berikutnya dicampur sama bumbu, kemudian digoreng, terakhir ya pengemasan. Kalau sei ikan cuma dipotong-potong, dibuat slice yang panjang-panjang, kemudian dicampur bumbu sedikit, digantung selama semalaman. Istilahnya yang masa penguringan itu minimal 9 jam digantung, setelah dia kering, paginya diasap begitu. Kalau dendeng sama, dibersihkan, kemudian diiris-iris tipis, seperti yang ini dicampur bumbu, direndam, besok paginya baru dijemur. Jadi digoreng, dijemur, dan diasap. Dari 3 produksi seperti itulah. Sekarang kita akan melihat lebih rinci bagaimana proses pembuatan abon sapi. Pertama-tama, daging sapi akan dicuci hingga bersih, kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong, daging sapi akan direbus selama 4 jam. Wah, ternyata perebusannya membutuhkan waktu yang panjang ya. Selanjutnya, daging sapi yang sudah direbus akan dipotong-potong dan ditumbuk. Kemudian, diberikan bumbu-bumbu supaya rasanya makin mantap. Ini dia hasil dari daging sapi yang sudah ditumbuk dan diberikan bumbu. Selanjutnya, daging sapi akan digoreng selama 1 jam. Selama digoreng, daging sapi harus diaduk terus hingga menjadi warna coklat kemerahan. Nah, jika warnanya sudah coklat kemerahan seperti ini, artinya abon sapi sudah matang.
Tapi sebelum dimakan, minyaknya harus dipisahkan terlebih dahulu. Yuk kita lihat proses pemisahan minyak menggunakan alat pres. Ini dia abon sapi yang sudah dimasak dengan proses yang begitu panjang. Siapa nih di sini yang suka makan abon sapi? Ada yang mau coba buat di rumah? Kira-kira abon sapi bisa bertahan berapa lama ya? Ini contoh produknya ya, kita lihat aja langsung nih. Abon ikan nih bisa bertahan sampai September. Abon sapi September juga. Rata-rata 6 bulan lah. Kalau makanan nih kan, diawet itu karena apa-apa komposisi dalam makanan itu ya. Misalnya gula dan garam. Karena kalau kami sini tanpa pengawet, maka ya yang paling utama itu gula dan garam itu pengawetnya. Kalau dendeng, pengeringan. Jadi kalau semakin kering, pasti dia semakin awet. Sementara kalau CI, makanya dia divakum dan di freezer karena memang dia tidak bisa tahan lama. Dulu kalau tanpa freezer, CI itu pagi merah, sore dia mulai membiru. Nah ini. Jadi yang bikin dia awet itu bukan pengawet, tapi juga dari perlakuan kita terhadap makanan ini. Jadi gula garam itu sejauh ini kita anggap itu sebagai kunci juga untuk mengawetkan makanan. Seperti itulah. Wah, ternyata daging sapi yang sudah dibuat menjadi abon sapi bertahan lama ya. Tadi anak-anak sudah lihat bahwa selama proses pembuatan tidak ada teknologi yang canggih. Proses pengolahan daging sapi di Sukiran menggunakan teknologi tradisional, yaitu melalui proses pemberian bumbu dan penggorengan.